Demikianlah para hadirin Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini ada yang mau bertanya? Silahkan, barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup. Ya, silakan. Mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, perkenalkan nama saya Sahira. Ya. Mewakili pertanyaan dari Muhammad Ahyar asal Bogor yang beliau tanyakan berkenaan dengan saudaranya yang pada saat itu kena penyakit cacar air. Ya. Badannya panas dan tidak boleh kena air, sementara dia junub karena mimpi basah. Pada saat itu waktu sholat telah masuk. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan sholatnya sementara dia tidak boleh kena air, baik berwudu maupun mandi junub? Apakah sholatnya harus dikodolah di lain waktu atau gimana Pak Ustadz? Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang datangnya dari Sahira, yang mewakili pertanyaan yang datangnya dari Bapak Muhammad Akhyar asal Bogor. Beliau menceritakan bagaimana hukumnya sholat yang sedang dalam kondisi memiliki hadas besar atau junub, sedangkan orang tersebut dalam keadaan sakit cacar badannya, kemudian panas lagi, yang memungkinkan nggak boleh kena air untuk berwudu maupun mandi zanabah. Yang jadi pertanyaannya adalah, bolehkah dia melakukan sholat tanpa mandi zanabah dan wudu dengan air? Dan apakah sholatnya harus dikodok saja setelah itu atau bagaimana? Para hadirin, saudaraku, bapak ibu saudara saudari sekalian rahimakumullah, berkenaan dengan peristiwa yang disampaikan penanya tadi, hal ini sangat boleh dilakukan, bahwa orang tersebut untuk melakukan sholat tanpa didahului, yaitu dengan mandi janabah dan wudhu tanpa mengqadha sholatnya, dengan catatan, ya, ini dengan catatan ya, dengan catatan bahwasanya orang tersebut harus bertayamum terlebih dahulu dengan menggunakan pasir atau debu sebagai pengganti air untuk menghilangkan hadas kecilnya dan hadas besarnya. Nah, maka hal ini pun pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, yaitu ada seorang sahabat yang melakukan salat dengan keadaan demikian dan diperbolehkan dengan alasan yang dibenarkan oleh agama. Dikisahkan ada sebuah riwayat yang menceritakan tentang hal yang pernah dilakukan oleh sahabat Nabi yang bernama Amr bin As. Nah, Amr bin As ini melakukan ijtihad, bertayamum sebagai pengganti mandi junub, karena alasannya kedinginan setelah beliau bermimpi basah. Lalu kemudian sahabat Amr bin As melakukan sholat berjamaah dengan para sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, kisah ini terdapat termaktub pada bab idza khafa al-junuba ala nafsihi al-marada awil mauta au khafal atasya tayammama, yaitu jika seseorang junub khawatir sakit kemudian mati kepada dirinya atau khawatir kehausan, maka ia bertayamum. Sedangkan dalam kitab Sunan Abi Dawud pada bab idza khafal junubu al-barda at-tayammama, yaitu ketika seseorang junub khawatir kedinginan, apakah ia harus bertayamum. Ini juz 1 hadis bernomor 334. Dalam kisahnya ditulis bahwasanya sahabat Amr bin As bermimpi basah pada suatu malam menjelang waktu subuh. Tiba-tiba dengan cuaca yang udara yang sangat dingin, hal tersebut terjadi ketika terjadi perang Zat al-Salasil. Kemudian sahabat Amr bin As, beliau melakukan tayamum tanpa mandi zanabah terlebih dahulu pada saat itu dengan alasan karena dirinya sangat khawatir pada keselamatan jiwanya karena cuaca yang teramat dingin tersebut dengan berbahaya, bahkan bisa merenggut nyawanya sendiri. Sehingga beliau mengambil pilihan terbaik, yaitu dengan bertayamum. Ya, sahabat Amr bin As ini bertayamum. Kemudian setelah itu beliau melakukan sholat subuh dengan para sahabat yang lainnya. Sahabat Amr bin As menceritakan hal itu kepada sahabat-sahabat yang lainnya, dan mereka pun kemudian melapor kepada Nabi.
Setelah Rasulullah peristiwa itu, dia laporkan kepada Nabi, dan beliau, yaitu Amr bin As, kemudian dipanggil oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah kemudian bertanya kepadanya. Kata Rasulullah SAW, "Ya Amru, shallaita bi ashabika wa anta junubun?" Wahai sahabatku Amr bin As, apakah benar engkau melakukan sholat dengan para sahabatmu sedangkan engkau dalam keadaan junub? Lalu kemudian Amr bin As menjawab. Kata Amr bin As, "Benar ya Rasulullah, apa yang engkau katakan. Saya melakukan semua itu karena ada sebab yang menghalangi untuk mandi junub, yaitu rasa khawatiran saya terhadap jiwa saya dan rasa dingin yang bisa merenggut jiwa saya. Maka saya bertayamum dan kemudian saya sholat bersama sahabat-sahabat yang lainnya. Hal demikian saya lakukan ya Rasulullah karena saya mendengar Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman." Kata beliau katakan, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim." Janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha penyayang pada kalian. Nah, merespon segala apa yang diutarakan sahabat Amr bin As itu, Rasulullah nggak marah. Rasulullah nggak malah Rasulullah tertawa dan tidak berkata apapun. Makanya saudaraku, dalam riwayat Imam Bukhari, respon Rasulullah ini terwakili dengan redaksi falam yu'afa. Maka Rasulullah tidak mencela. Makanya Ibnu Hajar Asqalani menyikapi hadis ini sebagai sebuah ijtihad pada masa ketika Rasulullah SAW masih hidup. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah membiarkan, menetapkan, dan membenarkan ijtihad yang dilakukan oleh sahabat Amr bin As. Andai kata Amr bin As berbuat salah, tentu Rasulullah akan menegurnya. Tapi justru Rasulullah itu nggak mencela, bahkan merespon dengan tertawa. Ibnu Hajar Asqalani menyatakan yang demikian itu adalah bentuk pendapat Rasulullah SAW yang menunjukkan kebolehan tayamum bagi orang-orang yang khawatir terhadap dirinya dalam penggunaan air yang bisa membinasakannya. Riwayat ini berlaku jika kondisi yang terjadi adalah ketika kita sedang junub, kita tidak mandi, melainkan kita bertayamum dengan alasan ketakutan tidak terjaganya jiwa kita. Seperti kita takut kedinginan, lalu akan sakit, bahkan akan merenggut jiwa kita, kemudian melakukan sholat, maka sholat kita sah. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah sahabatku sekalian, para bapak dan ibu. Sebelum kita akhiri pertemuan kita, mari sama-sama kita tutup dengan doa kifarul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.